Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat tabel menggunakan Bootstrap. Di Bootstrap sendiri ada kurang lebih 7 versi tabel yang mereka buat. Di sini ada basic example yang pertama, kemudian yang kedua strip rows, kemudian yang ketiga ada border table, yang keempat ada hover rows, dan ada consonants table, dan yang keenam ada contextual class, kemudian ada responsive table. Oke, langsung saja di sini kita buat tabelnya di sini. Oke, teman-teman bisa sambil ikutin. Kita buat tag tabelnya. Oh ya, di sini saya menggunakan text editor Sublime. Di sini terserah teman-teman. Teman-teman itu sukanya menggunakan text editor apa. Di sini kita buat dulu tag tabelnya. Nah, di sini jadi di table itu ada T-head, ada table kepala, ada tag body, ada table badan atau table body ya. Oke, di sini kita bikin nomor, kemudian nama, kemudian di sini kita tambah email, kemudian nomor telepon ya, telepon. Nah, habis head ini kita buat body atau table body. Nah, table body kemudian tr, table rows, kemudian td, table data. Ini satu, kemudian namanya Budi. Jadi ini email budi@gmail.com. Di sini data contoh aja ya. Kemudian 081234567889. Oke. Di sini saya sudah mempunyai satu table dan satu row ya. Tapi tampilannya masih acak-acakan nih, teman-teman nih. Gimana sih biar rapih gitu kan? Nah, di Bootstrap di sini menyediakan kelas untuk table. Oke, kita coba satu-satu ya dari atas. Di sini ada basic example. Oke, kita coba dulu gimana sih basic example tuh. Basic example. Oke. Untuk basic example sendiri itu cukup mudah, teman-teman hanya cukup menambahkan kelas table pada tag table. Jadi di sini kita tambahin kelas table. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk penggunaan basic example untuk table ya. Kemudian kita coba yang kedua yaitu strip rows. Oke, di sini kalau satu kayaknya kurang kelihatan ya. Kita bikin 3 baris. Di sini nomor 2, kemudian Gilang namanya, yang ketiga Gilang@gmail.com, kemudian nomor teleponnya Gilang 0822334455667788. Panjangan ya. Nah, segini. Oke, kita buat satu lagi. TD3. Ini namanya misalkan Mawar. Kemudian mawar@gmail.com, kemudian nomor teleponnya Mawar 08, ngasal aja deh. Misalkan nomor teleponnya Mawar ini kita lihat. Nah,
Jadi ada 3 nih, ada 3 baris. Oke. Sekarang kita lanjutin ke stripped rows ya. Table stripped rows. Untuk menggunakan table versi stripped rows ini, teman-teman tunggu stripped rows, stripped rows. Nah, teman-teman hanya perlu menambahkan kelas table stripped. Nah, jadi di sini kita tambahin kelas table stripped. Nah, maka kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, jadi jika teman-teman menggunakan table stripped rows ini, bisa teman-teman lihat ini di atasnya yang pertama baris yang pertama Budi itu backgroundnya agak gelap ya. Kemudian untuk Gilang yang kedua itu agak terang. Dan yang ketiga Mawar itu agak gelap lagi. Nah, itu table stripped rows. Oke, sekarang kita coba yang border table. Oke, kita coba yang border table. Border table. Oke. Nah, untuk menggunakan border table ini, teman-teman cukup mengganti table bordered. Nah, sini kita ganti table bordered, maka kita bisa lihat hasilnya. Nah, beda sekali ya dengan table stripped rows tadi. Kalau table bordered ini, jadi tabelnya itu ada bordernya teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman lihat. Di sini ada bordernya, jadi di kotak-kotak gitu, dikurung. Oke, di sini bisa kelihatan ya. Oke, ini untuk table border. Oke, bagaimana untuk yang table hover row? Hover row ya. Sekarang kita coba yang hover row. Hover row. Oke, hover rows. Oke. Nah, untuk menggunakan table hover rows ini, teman-teman cukup menambahkan table hover. Nah, di sini kita hapus table hover. Nah, mari kita lihat perbedaannya. Oke. Kita lihat refresh. Nah, ini table hover. Nah, tampilannya hampir sama dengan stripped rows tadi. Yang membuat beda adalah hover rows ini putih semua, tapi ketika mouse atau kursornya diarahkan ke baris tabelnya teman-teman, itu backgroundnya akan berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan table hover rows. Nah, jadi ketika kursor teman-teman menyentuh atau menunjuk di baris tertentu, itu backgroundnya akan berubah. Itu hover row. Oke, sekarang kita coba yang condensed table. Oke, condensed table. Di sini kita ganti dulu judulnya, condensed table. Oke. Untuk menggunakan table condensed ini, teman-teman cukup menambahkan table strip condensed. Nah, table strip condensed. Maka di sini table condensed. Nah, apa sih perbedaannya? Mari kita lihat. Nah, perbedaannya untuk table condensed ini Bootstrap itu memotong sel padding, jadi lebih rapat gitu ya. Tabelnya itu lebih rapat, lebih ringkas. Nah, itu table condensed. Oke, sekarang kita ke 6, contextual class. Apa sih yang dimaksud dengan contextual class gitu kan? Oke, di sini kita ganti judulnya. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Oke, contextual class. Jadi Bootstrap itu menyediakan contextual class untuk table. Oke, di kelas contextual class ini ada kelas aktif,
ada kelas sukses, kemudian ada kelas info, kemudian ada kelas warning, kemudian ada kelas danger. Nah, buat apa sih sebenarnya gitu kan kontekstual kelas ini? Jadi kontekstual kelas ini dapat teman-teman gunakan untuk memberikan warna, baik di header maupun di baris atau di row. Oke, sekarang kita coba dulu berikan warna ini di headernya ya, oke, di nama kolomnya. Teman-teman bisa menggunakan kita tambahkan tag kelas di tr-nya. Misalkan teman-teman mau menggunakan warna merah, maka yang harus ditambahkan adalah kelas danger. Maka kita lihat hasilnya di sini. Nah, di sini table basic ya, basic ditambahin contextual class. Nah, di sini maka di sini warnanya adalah merah. Coba misalkan kita hilangin kelasnya, dangernya, maka warnanya default putih. Oke. Itu untuk kelas danger. Bagaimana kelas aktif? Maka teman-teman bisa lihat kelas aktif itu warnanya abu-abu gitu ya. Oke, ini untuk di header. Bagaimana kalau teman-teman ingin menambahkannya di baris? Bisa. Teman-teman ke bawah, kemudian pilih baris mana yang ingin diwarnain atau ditandain gitu ya. Misalkan kita tandain segilang nih, segilang. Segilang ini ternyata sudah tidak aktif gitu kan. Kita tambahin kelas di sini danger, kemudian di sini juga kelas danger, di sini juga kelas danger, kemudian di sini juga kelas danger. Nah, maka ketika kita refresh, nah baris gilang ini, baris nomor 2 ini itu kecoret atau diberikan tanda warna merah. Nah, fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk memberikan tanda atau warna atau status ya, atau flag pada teman-teman jika nanti sudah bermain dengan data gitu. Kemudian di sini Bootstrap yang terakhir itu menyediakan responsive table. Oke, untuk kontekstual class mungkin teman-teman sudah paham ya. Sekarang kita responsive table. Oke, sebelumnya kita bersihkan dulu nih ininya. Kita rapihin dulu. Oke, sudah. Yang ini juga. Nah, sekarang kita belajar membuat responsive table. Nah, gimana sih cara membuatnya, membuat responsive table ini? Oke, untuk membuat table responsive, teman-teman cukup menambahkan kelas table strip responsive. Oke, table strip responsive. Nah, dengan menambahkan dengan menambahkan kelas table responsive atau ya benar table responsive, maka table yang teman-teman buat akan menjadi responsif ketika dibuka di device manapun. Oke, atau teman-teman juga bisa menggunakan atau format penulisan dengan div class table responsive. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan format penulisan seperti ini. Jadi si tabelnya itu dikurung atau dibungkus di dalam kelas table responsive. Nah, sebenarnya sama aja, cuman itu tergantung gaya penulisan masing-masing teman-teman ya. Oke, itu saja
belajar table kali ini, yang pertama ada basic example, itu teman-teman cukup menambahkan kelas table. Kemudian di sini ada strip patrols, teman-teman cukup menambahkan table stripped. Kemudian yang ketiga itu ada table bordered, teman-teman cukup menambahkan table bordered. Kemudian di sini ada hover rows, teman-teman cukup menambahkan table hover. Kemudian di sini ada condensed table, teman-teman cukup menambahkan table condensed. Nah, kemudian tadi nomor 6 ada contextual class untuk memberikan warna, baik itu di header maupun di baris. Itu kelasnya ada apa aja? Ada kelas aktif, ada kelas sukses, ya, ada kelas info, kemudian ada kelas warning, kemudian ada kelas danger. Oke, teman-teman terserah mau menggunakan yang mana. Kemudian yang terakhir ada kelas responsive table. Teman-teman itu cukup menambahkan table responsive atau dibungkus dulu dengan div, ya, dengan div, baru div plus responsive, div plus class, kemudian tag table-nya, ya, itu teman-teman bisa. Oke, itu aja tutorial untuk kali ini, yaitu belajar membuat table menggunakan Bootstrap versi 3. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Kemudian jika teman-teman suka video ini, silahkan di like, share, kemudian di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info update terkait video tutorial lainnya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.